Eh, Teman-teman semua, teman-teman media, Bapak Ibu sekalian, berikut kami bacakan surat keputusan berkenaan dengan peraturan peminjaman dan batas maksimum gaji atau salary cap pada kegiatan kompetisi Proliga. Surat keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia nomor 24 garis miring skep garis miring PPPPSI garis miring 5 Romawi garis miring 2026 tentang peraturan peminjaman pemain dan batas maksimum gaji salary cap kompetisi Proliga. Ketua Umum Pengurus Pusat PPPSI dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Pusat PPPSI menimbang satu, bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing kompetisi Proliga diperlukan pengaturan yang adil dan transparan terkait peminjaman pemain dan pengendalian gaji. Kedua, bahwa untuk menciptakan keseimbangan kompetisi atau competitive balance antar klub perlu diterapkan sistem pembatasan gaji atau salary cap. Tiga, bahwa untuk melindungi pembinaan pemain serta menjaga keberlanjutan industri olahraga bola voli nasional diperlukan peraturan yang terintegrasi. 4, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud di dalam huruf A, B, C atau 1, 2, 3 di atas, perlu menetapkan peraturan PPPPSI tentang peminjaman pemain dan batas gaji salary atau salary cap kompetisi Proliga. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional. 2. Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan keolahragaan profesional. 3. Anggaran dasar dan aturan rumah tangga PPPPSI. 4. Ketentuan Federasi Bola Voli Internasional terkait kompetisi profesional. Memutuskan menetapkan peraturan PPPPSI tentang peminjaman dan batas maksimum salary cap kompetisi Proliga ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2006. Pengurus Pusat PPPSI Ketua Umum Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Imam Sujawon MSI. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. Peraturan Pengurus Pusat PPPSI Seluruh Indonesia tentang peminjaman pemain dan batas maksimum gaji salary cap kompetisi Proliga. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Definisi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1. PPPSI adalah pengurus pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. 2. Proliga adalah kompetisi bola voli profesional yang diselenggarakan oleh PPPSI. 3. Klub adalah tim peserta kompetisi Proliga. 4. Pemain nasional adalah pemain yang mewakili Indonesia pada ajang multi-event atau single event dalam periode terakhir, tidak termasuk tim nasional kategori kelompok umur dan terdaftar pada data PPPSI. 5. Pemain binaan klub adalah pemain yang dibina dan terdaftar secara resmi pada klub. 6. Pemain akademi adalah pemain yang berasal dari sistem pembinaan akademi. 7. Pemain asing adalah pemain non warga negara Indonesia yang direkrut oleh klub. 8. Batas maksimum salary atau salary cap adalah jumlah maksimal total gaji yang dapat dibayarkan oleh suatu klub kepada seluruh pemain dalam satu periode kompetisi tertentu yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan kompetisi, keberlanjutan finansial klub, dan keadilan antar peserta kompetisi. Bab 2 biaya peminjaman pemain. Pasal 2 batasan dan distribusi biaya peminjaman. 1. Batas maksimal biaya peminjaman pemain per musim kompetisi Proliga ditentukan sebagai berikut. A. Pemain nasional binaan klub maksimal 100 juta per pemain. B.
Pemain nasional akademi maksimal 75 juta per pemain. C. Pemain non nasional binaan klub maksimal 50 juta per pemain. D. Pemain non nasional akademi maksimal 25 juta per pemain. 2. Biaya peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan batas maksimal per musim kompetisi Proliga. 3. Distribusi biaya peminjaman pemain diatur sebagai berikut. A. 90% diberikan kepada klub asal pemain. B. 10% dibayarkan kepada PBVSI. 3. Bab 3 peminjaman pemain nasional. Pasal 3 batasan jumlah pemain. 1. Batasan maksimal peminjam pemain nasional ditentukan sebagai berikut. A. Klub tanpa pemain nasional binaan maksimal 3 pemain nasional. B. Klub dengan 1 pemain nasional maksimal 3 pemain nasional. C. Klub dengan 2 pemain nasional binaan maksimal 2 pemain nasional. D. Klub dengan 3 atau lebih pemain nasional binaan maksimal 1 pemain nasional. 2. Seluruh pemain nasional yang bukan binaan klub dapat direkrut sesuai dengan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas. Pasal 4. Kategori pemain nasional. Pemain nasional meliputi 1. Pemain yang mewakili Indonesia dan terdaftar pada data PBVSI. 2. Pemain yang mewakili Indonesia pada ajang multi-event atau single event dalam periode terakhir. Tidak termasuk tim nasional kategori kelompok umur. Bab 4 batasan maksimum gaji atau salary cap. Pasal 5 batas gaji pemain. 1. Total gaji pemain lokal dalam satu klub maksimal sebesar 600 juta per bulan dalam kurung 12 orang. 2. Total gaji 2 orang pemain asing dalam satu klub maksimal sebesar 40.000 US per bulan. Gaji per orang pemain maksimal 20.000 per bulan. 20.000 US per bulan. Bab 5 pemain asing. Pasal 6 komposisi pemain asing. Setiap klub atau tim diperbolehkan menggunakan pemain asing dengan komposisi sebagai berikut. A. 1 posisi outside hitter atau opposite hitter. B. 1 pemain posisi middle blocker. C. 1 pemain posisi setter. D. 1 pemain posisi libero. Apabila tim menggunakan 2 pemain asing, maka posisi dapat dipilih dari komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Pemilihan pemain asing wajib berasal dari daftar yang ditetapkan oleh PBVSI. Bab 6 sanksi. Pasal 7 jenis sanksi. 1. Klub yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa 1. A. Maksudnya denda atas kelebihan salary cap. B. Denda atas kelebihan biaya peminjaman pemain. 2. Pembayaran denda wajib dilakukan pada paling lambat 7 hari kalender sejak pelanggaran terjadi. 3. Klub yang belum menyelesaikan pembayaran denda tidak diperkenankan memainkan pemain yang bersangkutan dalam kompetisi. Pasal 8 distribusi denda. 1. Denda yang dibayarkan akan didistribusikan kepada A. Klub peserta lainnya sebesar 90% secara merata. B. PBVSI sebesar 10%. Pembayaran denda melalui rekening PBVSI. 3. PBVSI akan mendistribusikan denda yang dibayarkan kepada klub peserta sebagaimana ketentuan pada ayat 1. 9. Audit. 1. PBVSI membentuk tim audit untuk melakukan pengawasan terhadap A. Kepatuhan salary cap. B. Biaya peminjaman pemain. 2. Klub wajib memberikan data yang diperlukan dalam proses audit oleh
Tim audit PPVSI. 3. Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 A terdiri dari 3 orang, yaitu 2 orang dari pengurus PPVSI dan 1 orang pihak eksternal yang ditunjuk oleh PPVSI. B. Komposisi 1 orang ketua dari unsur pengurus PPVSI dan 2 orang anggota dari unsur pengurus PPVSI dan eksternal. C. Ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum PPVSI. Bab 7 Ketentuan Penutup Pasal 10 Ketentuan Peralihan. 1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, seluruh klub peserta Proliga wajib menyesuaikan dengan peraturan ini. 2. Peraturan pelaksanaan teknis Proliga masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. 3. Untuk rincian teknis yang diperlukan dari peraturan ini akan dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan teknis Proliga. Pasal 11 Evaluasi. 1. PPVSI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 musim kompetisi. 2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar: A. Perbaikan regulasi. B. Penyesuaian kebijakan salary cap. C. Peningkatan kualitas kompetisi Proliga. Pasal 12 Ketentuan berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2026. Pengurus pusat PPVSI Ketua Umum Komjen Pol Purnawiran Dr. Randes Imam Sujarwo MSI.